Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Awal, ya Akhir, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, terjaga selalu, vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang jadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Alhamdulillah ya, doa ini banyak yang menduplikasi, banyak yang mencontoh ya, kata per kata, kalimat per kalimat, dan juga ada yang kemudian fokus mendoakan orang lain. Akhirnya ya didoakan malaikat, pada akhirnya ya hidupnya mengalami perubahan luar biasa. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, ya malam ini rutin Zoom meeting kita ya, dari 3 tema yang saya sodorkan ya. Nomor 1 nih ya, paling banyak, yakni bagaimana cara meraih keajaiban rezeki dengan istiqomah 6 bulan terakhir di tahun 2024. Ya. Nah, karena kita berberapa saja ini, ya saya ingin bertanya saja, ya. Tolong nanti panjangan jawab supaya bisa relevan, ya. Pertanyaan saya sederhana, ya. Kan panjenengan itu sudah belajar banyak di grup ya, di materi, ya, tentang parameter parameter perubahan hidup dari bulan ke bulan. Ya, kalau lupa saya ingatkan ya, mulai dari aspek spiritual, aspek eh, pengembangan diri, material, finansial, sosial, keluarga, karir, ya. Nah, kira-kira di 6 bulan, saya tidak bilang 1 bulan ya, 6 bulan pertama di tahun 2024 ini ada peningkatan, ada penurunan, atau sama saja kira-kira, atau malah tidak ngukur sama sekali. Boleh, silakan di chat. Atau mau ngomong juga boleh. Kang Asep mungkin, Pak Abu Yusuf, Bu Susi, Mas Herat, Pak Rudi, monggo. Mau ngomong juga boleh. Mau chat juga boleh. Boleh, Ustaz. Kan. Siapa Izin ini? Ustaz, Oh, Pak Rudi dulu, monggo, silakan. kalau dari awal 2024 sampai dengan hari ini ya mungkin yang saya alami secara pribadi terjadi penurunan Ustaz. Penurunan. Oke. 6 bulan Iya, ya, enam karena bulan, 6 bulan iya pertama 6 ya. bulan setelah dari awal tahun itu ya mungkin karena memang ya saya hilaf, saya isu atau apa jadi menambah banyak amanah. Ya. Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya memang seorang pekerja. Sebelum mengenal Pak Ustadz dan dapat kajian itu ya semuanya memang blank Pak Ustadz. Saya itu udah hampir nggak bisa mikir gitu, karena saking buat apanya Mm-mm. itu. Tapi Terus? setelah hampir 2 bulan ikut kajian ini, alhamdulillah yang saya dapat cuma apa namanya itu yang pertama-tama ya karena saya ikutin Pak Ustadz dari jalur apa saya ini dulu ke lebih ke takwa sama taat dulu. Ternyata memang perubahan yang saya dapat dalam 1 bulan ini tenang dulu, tenang, semua dihadapi dengan tenang lah gitu Ustaz. Apapun Alhamdulillah. iya, ya mungkin uh, saya akan mencoba istiqomah 6 bulan sampai akhir tahun ini. Makanya saya
terus ikut kajian dan masukan dari Ustadz itu ya alhamdulillah adalah perubahan dalam diri hidup. Walaupun sejatinya ya masih banyak amanah yang belum terlaksanakan. Ya. Cuma yang saya dapat ya tenang tenang dulu, semua tak hadapin, semua tak ini ya insya Allah mau bangkit, ya mungkin mau ngupgrade dari daerah ke atas, ya saya mungkin ya akan ikut bimbingan, walaupun yang ini dulu gitu kan, ya coba untuk pengembangan diri dulu, Ustaz. Hmm. Insya Allah sampai akhir tahun semua amanah kami lunas. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja kalau saya Pak Ustaz. Nggih, Allah. alhamdulillah. Terima kasih Pak Rudi ya. 2 bulan mengikuti MKSO, ya, ada mampu mengendalikan diri. Ya. Kalau mampu mengendalikan diri, pasti mampu mengendalikan rezeki. Jadi kendali Insya diri, Allah Ustaz. kendali rezeki. Ya, damai hati jiwa pikiran tenang, rezeki datang. Ya, Kalau sama satu lagi Ustaz, mungkin Mm, yang memang terjadi pengaruhnya besar itu ya selalu berbuat baik kepada alam semesta lah, siapapun tiap hari itu pasti ada manfaatnya benar Ustaz. mendebar Ada aja manfaat. yang Ya. tidak terjadi. Iya, menebar manfaat. Itu aja ya. Jadi Siap-siap mungkin boleh aja. boleh saya cerita sedikit Ustaz. Boleh, silakan. Ah, ini kejadian baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya. Jadi saya itu eh, kerjanya di luar kota, Ustaz. Jadi mungkin kadang-kadang sebulan sekali jauh dari anak istri gitu kan. Karena memang Hmm, saya bekerja di perusahaan dan bagian di lapangan gitu kan. Oke. Nah, 3 hari yang lalu itu saya sama temen itu makan siang Mm-mm. di salah satu kota yang saya tempat saya bekerja ini. Makan siang, saya duduk di meja, nggak sadar itu Ustaz. Saya duduk di meja, terus saya pesan makan. Pas dia sudah selesai makan, saya lihat di bawah meja itu ada tas. Hmm. Ada tas. Saya lihat isinya dompet. Cuma ada dompet, tapi uangnya banyak banget. Jadi saya sampai kaget. Saya sampaikan ke teman saya, nih, ini tas siapa nih? Ada yang ketinggalan di meja. Ya, ya mohon maaf teman saya udah berpikir yang enggak aja. Tak bilang jangan. Ini bukan hak kita. Kita coba di situ nggak ada tertera nomor handphone atau segala macam. Saya coba cari alamat KTP-nya Pak Ustaz. Terus? Nah, ternyata begitu yang punya memang anak muda masih umur umur 20-an lebih dikit lah. Yang saya temuin di rumahnya itu ibunya. Hmm. Ibunya, aduh terima kasih Pak. Kebetulan memang anak saya ini apa namanya dia tuh buka usaha kayak kedai atau kopi gitu kan. Nah ini uang ini dia mau buat beli barang-barang yang sudah Nah, nah, alhamdulillah Pak, terima kasih sudah ditemukan. Tak bilang anaknya di mana Bu? Minta bisa saya ketemu dulu bilang gitu. Ini memang hmm. bukan hak saya, ini kembalikan. Begitu anaknya sampai rumah, tak tanya kamu buka usaha apa? Buka usaha situ Pak, angkringan kayak kopi gitu kan. Mm-mm. Kok bisa tinggal? Iya, aku lupa. Katanya pas makan itu langsung buru-buru karena takut toko yang mau beli apa itu tutup, takut katanya. Ah, Ternyata, ternyata saya sudah balik ke situ, udah nggak ada gitu kan. Nah inilah, tak bilang inilah punyamu. Coba tolong cek dulu. Saya demi Allah saya 1 rupiah pun nggak saya pakai ini buat apa yang saya pakai nggak ada. Dia bilang hitungnya udah Pak, udah cukup. Dia bilang. mm-mm. Udah nggak ada yang hilang nggak bilang. Dia bilang gitu kan. Ya sudah kalau gitu klop ya Bu, ini anaknya udah dompetnya alhamdulillah, ini sudah saya kembalikan. Ini memang punya kamu, bukan asal. Uh, dia mau kasih saya uang Pak Ustaz untuk imbalan lah. Ya. Mm-mm.
Saya ingat uang 150.000. Kak, ini Pak, buat apalah beli bensin atau apa. Tak bilang, ini uang saya terima, udah saya terima, terima kasih. Nah ini tolong kamu ambil lagi 150 ini, kamu kasihkan ke yatim piatu atau apa, sedekahkan, tak bilang itu kan. Mungkin Mm-mm. jadi barokah, akan menjadi barokah kita berdua, bilang. Baik Hmm. kamu, baik saya. Ya, tapi perasaannya itu lega banget, ikhlas banget gitu. Mm-mm. Uangnya itu mungkin lumayan banyak, ada mungkin kali 5 jutaan lah itu. Dalam Hmm. dompet itu nggak bisa ditekuk lagi. Iya, 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 iya. Ya, mungkin ya itulah yang saya alami beberapa hari ini gitu. Yang hikmahnya besar banget buat saya. Ya, mungkin dalam notaben, kalau saya belum mengenal Ustadz dan kajian ini, ya mungkin terlintas lah kali punya pikiran akan memiliki itu, Ustadz. Tapi Sikat ya. alhamdulillah sedikit pun tidak ada pemikiran itu, Ustadz. Mm-mm. Karena memang bukan hak saya berpikir itu kembalikan. Alhamdulillah. Wudunya terjaga ya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Ya, ya. Ada lagi? Mungkin itu aja pengalaman. Iya, iya. Karena memang baru berapa hari saya alami gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Terima kasih Pak Rudi ya dari Palembang sudah mau berbagi ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Andaikan wudunya tidak terjaga ya, tidak ingat sama yang Maha Kuasa, habis itu sikat itu. Ya, artinya kan begini Bapak Ibu dan teman-teman, berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa meraih keajaiban di 6 bulan terakhir di tahun 2024. Pertanyaan sederhananya kan begini, ya, apakah dari parameter yang sudah kita ketahui, ya, kita itu ngukur apa enggak gitu. Pertama dari aspek spiritualitas, ya, ya secara syariat lah, apakah bisa mulai menjaga wudhu secara istiqomah? Apakah sudah mulai minimal kalau belum bisa berjamaah, ya tepat waktu sholatnya? Nah, apakah sedekahnya yang tadinya sehari 1.000 bisa naik jadi 2.000? Dan aspek-aspek spiritualitas lainnya. Di level syariat tidak masalah. Yang penting dalam setiap pergantian bulan, ya, atau bahkan pergantian hari itu ada peningkatan. Tadi saya sampaikan ke Mas Herat ya, mengingatkan lagi teman-teman juga, kita kan rata-rata sudah bangkotan nih, sudah umur 40 plus. Kalau kata guru kami, kata Kiai, kalau orang umur 40 tahun itu kalau masih membahas tentang cara bagaimana istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan itu ya sakjane kebangetan. Keliru lah. Karena umur-umur kayak kita ini memang sudah seharusnya belajar bagaimana mutmainnah, ya, stabil, stabil dalam kebaikan dan perbaikan. Nah, gitu. Jadi kerjanya jenengan yo ibadah, ibadah jenengan yo kerja, tidurnya jenengan yo kerja juga. Karena tidurnya yo kok terkoneksi sama Gusti Allah. Kang Asep ngerokoknya yo lagi satu setiap seruputan itu ya zikrullah itu luar biasa. Ya, tapi masih ingat kan ya hukumnya ya Kang Asep, hukumnya rokok itu haram kalau memang lagi sakit. Ya kalau memang sehat nggak ada masalah ya halal-halal saja gitu ya. Seperti itu kita ambil tengahnya saja. Nah gitu. Lalu apalagi ya aspek pengembangan diri. Fokusnya sebenarnya leher ke atas. Tadi disampaikan sama Pak Rudi. Ya, banyak keajaiban terjadi hanya dengan merubah atau menggeser mindset saja. Cara berpikirnya digeser sedikit saja. Banyak loh. Yang paling banyak ini saya dapat di WA itu yo ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Ya, yang
pertanyaan klasik adalah bagaimana cara memulai usaha? Nggak punya modal. Ya, kenapa berpikir bagaimana mendapatkan modal? Karena berpikir tentang sesuatu yang tidak dipunyai. Tapi ketika mereka memahami 3 pertanyaan, ya, pemicu keajaiban, ya, bahwa bisnis itu fokusnya ke profit, ke keuntungan, bukan ke modal. Ya, kalau fokusnya ke modal, nggak punya duit, nggak punya modal, nanti pasti ujung-ujungnya pinjam. Nah, begitu. Setelah menggali potensi diri dengan 3 pertanyaan, bisa apa, punya apa yang bisa dilakukan dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut, akhirnya mereka mulai menggali potensi diri. Udah mulai dapat tambahan penghasilan jualan masakan. Kang Asep minggu lalu kalau nggak salah cerita juga ternyata punya kemampuan memijat, ya kan? Ya, sambilan kan nggak masalah, ya kan? Nggak apa-apa seperti itu. Yang penting dilakukan secara totalitas. Ya. Ya, saya harap Bapak Ibu dan teman-teman ingat dan mengukur, ya, 8 aspek itu, ya, yakni aspek spiritual, ya, aspek eh, pengembangan diri ya self development, ya, kemudian aspek materi. Ya, boleh dong punya harapan benda, ya, punya mau beli HP apa bulan depan, boleh-boleh saja. Ya, mau memperbaiki dapur mungkin bulan depan, boleh-boleh saja. Harus punya goal, harus punya target, tetapi tidak melekat. Ya. Terus aspek fisik mungkin, ya kembali lagi umur 40 tahun nih. Ya, itu kan udah mulai rentan dengan penyakit-penyakit fisik ya. Asam urat, kolesterol, ya. Ya mulailah ditargetkan, oh ya, olahraga, jalan bulan Juli ini jalan setiap hari 5.000 langkah misalkan seperti itu. Ini hal-hal sederhana tetapi akan memicu keajaiban dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Saya sering cerita begini, petinju kalau jenengan pernah mengikuti atlet-atlet tinju itu kan latihannya yuk skipping, yuk push up, ya kan? Apakah di atas ring mereka nanti akan push up? Apakah di atas ring nanti mereka akan skipping? Enggak kan? Ya, tapi dari apa yang mereka latihan itu membentuk sebuah kombinasi, sebuah kebiasaan, masa ototnya, ya kan, gerak motorik, kasar motorik halusnya itu akan mempengaruhi, ya seperti itu. Nah, itu yang juga harus disadari. Terus apalagi aspek keluarga, ya, aspek keluarga. Mungkin kayak Pak Rudi kerjanya di luar kota, ya, eh, kurang me time sama keluarga. Bukan tentang seringnya atau kuantitinya, tetapi kualitasnya. Mungkin pulangnya sebulan 1 kali atau 2 kali, tetapi pulang yang cuma sebentar itu betul-betul berkualitas, berkumpul bersama keluarga, sama anak istri, jadi pendengar yang baik, jadi penanya yang baik, lagi kumpul no gadget ya, ndak pegang handphone, betul-betul hadir penuh, hadir total, sadar utuh, sadar penuh bersama keluarga. Itu akan lebih berkesan, energinya akan masuk. Ya, belum tentu juga orang yang setiap hari kumpul sama keluarganya ya bisa melakukan apa eh, menjaga energi juga belum tentu juga. Ya, seperti itu. Nah, terus apalagi? Nah, keahlian. Apa keahlian yang ditambat ya? Keahlian secara soft ya, secara juga secara hard. Misal contoh Kang Asep ya. Saya nggak tahu ya dunia perpijatan. Mungkin Kang Asep secara eh, keilmuan apa Kang otot atau saraf mungkin ya sambil dipelajari, dibaca-baca, cari buku-buku yang berhubungan dengan apa, dengan bagaimana sih seluk-beluk orang mijet itu, ya kan? Secara ilmu kesehatan, secara ilmu otot atau apalah gitu. Mungkin ditambah lagi juga dengan ilmu spiritual. Ternyata mungkin ada hubungannya antara eh, totok, ya,
Pemijatan dengan spiritualitas mungkin ada hubungannya ya, dipelajari gitu. Sehingga nanti menjadi nilai plusnya. Nah, ini kan semua nuansa-nuansa untuk memantaskan diri, mendapatkan sesuatu, melayakkan diri untuk meraih sesuatu ya yang kita inginkan hadir dalam hidup kita seperti itu. Ya, Mas Herat ya. Nah, alokasikan waktu untuk apa? Ya untuk 8 aspek itu ditumbuh kembangkan. Nah, ini tinggal 10 menit, saya efektif saja. Nanti diulang lagi materi 8 parameter itu. Ya. Sehingga nanti jelas. Karena di dalam ada ilmu namanya menulis jurnal syukur. Ada orang yang suka mengeluh itu karena memang dia tidak mengetahui apa yang harus disyukuri. Sebenarnya sudah menerima, tapi merasa belum menerima. Maka kalau ini siapa yang Kang Asep kayaknya ikut program kemarin Ramadan 21 hari ya, pesantren online ya. Itu materi pertama itu kan menulis jurnal syukur. Itu sederhana loh kelihatannya loh. Menulis jurnal syukur, pagi-pagi menulis. Nanti energi syukur makmur berlimpahnya itu naik. 40 hari, 90 hari lakukan tanpa jeda. Itu luar biasa. Efek ke dalam batin, ke dalam jiwa itu luar biasa. Ya. Kalau jenengan mungkin sering ngopi-ngopi sama orang-orang yang suka mencari ilmu-ilmu kebatinan, ya, ilmu-ilmu pengembangan diri, ya. Semua para praktisi atau ahli atau guru-guru spiritual, ya, mereka pasti membahas tentang syukur itu, weh, semalam 2 malam itu nggak cukup Pak. Mana ya kebanyakan orang juga mintanya berdoa kan minta, bukan berdoa syukur. Nah, itu poin pertama Bapak Ibu dan teman-teman ya, agar kita bisa meraih keajaiban di 6 bulan terakhir tahun 2024. Nah, itu bagian pertama. Sisa waktu saya ingin masuk ke bagian kedua. Kalau bagian pertama tadi saya katakan parameter-parameter di level syariat, di level materi, kan fisik, finansial, ya spiritual level syariat, kemudian eh, kesehatan, ya kan, sosial, keluarga, ya itu kan masih kasat mata, masih zohir lah. Nah, ada lagi yang lebih dalam. Ini biasanya sih kalau orang yang sudah mulai selesai dengan dirinya sendiri, tidak mencari kata bagaimana menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, tapi sudah levelnya bagaimana menjadi pribadi yang mutmainah, mereka parameternya bukan 8 ini tadi, tetapi ada 4. Ya. Apa itu? Saya juga sudah bahas di video saya, yakni mengukur kadar takwa. Takwa ini dalam berbagai kitab wis banyak Bapak Ibu dan teman-teman. Artinya banyak banget, tapi yang paling sederhana adalah mengukur kadar takwa ya, parameter takwa kita dari hurufnya. Saya udah jelasin juga. Yang pertama huruf ta itu mewakili kata tawadu. Ya. Semisal contoh gini, bulan Juni. Ya. Tawaduk kita dari angka 1 sampai angka 10 lah. Itu di bulan Juni itu ada di angka berapa? Ya. Tawaduk itu sederhananya adalah kerendahan hati kepada Gusti Allah. Kadang kita itu emosional, ya, ketika berikhtiar, ya, seolah-olah itu tenaganya dari tenaga kita. Kang Asep, Pak Rudi, ya, Bu Susi, Mas Herat, bekerja, berdagang, itu emosional. Ngerasa-ngerasa tenaganya, pikirannya itu pikiran kita gitu.
Sehingga sesekali dicampuri dengan ego, keakuanku, kalau bahasa sekarang itu merasa keakuanku. Maka nanti munculnya ada kalimat, kalau ndak karena aku, ndak akan begitu. Kalau bukan aku, oh ndak kira akan begitu. Nah, itu. Jadi tawadu itu rendah hati kepada Allah. Ya, sederhananya begitu. Nah, itu ada yang keberapa? Yang berikutnya adalah huruf berikutnya kof. Kof itu mengawali mewakili kata konaah. Konaah itu sederhananya adalah jiwa yang merasa cukup. Ciri-ciri orang konaah itu tidak mengeluh dan tidak menyalahkan. Kalau ada orang masih suka mengeluh, berarti belum konaah. Saya sering ingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman itu sering-sering membaca Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Kalau masih suka sering mengeluh, ya, sering-sering membaca Quran surat Al-Ma'arij, ya, ayat 19 sampai 25. Ya, nanti dibukalah itu. Supaya hati jiwa pikiran ini tidak jauh-jauh dari cahaya qanaah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, parameter dari huruf takwa itu yakni huruf yang ketiga huruf huruf wawau, ya. Ini mewakili kata wirai atau warok. Apa itu? Yakni kemampuan hati, jiwa, dan pikiran untuk menjauh dari sesuatu yang menuju pada maksiat. Contoh, Pak Rudi. Misalkan Pak Rudi ini tahu kalau punya teman namanya Joseph misalnya. Tahu kalau di telepon sama Yosep itu pasti di depan ada godaan. Godaannya kalau sudah duduk sama Yosep, ngegibah bosnya atau gunjing bosnya. Kemudian mungkin nonton apa membahas hal-hal yang pornografi atau mungkin memfitnah atau mungkin ada alkohol di depan mejanya itu. Nah, karena Pak Rudi tahu, wah ini kalau aku ngumpul sama Yosep ini pasti empat itu dosa empat itu nanti kena tuh. Ya maka Pak Yosep menghindari itu namanya warok. Ya. Wirai. Ya. Kemampuan hati, jiwa, dan pikiran menjauh dari hal-hal yang merujuk pada kemaksiatan. Nah, ini juga dilatih. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ya, yakni huruf ya, ya, yang mewakili ketauhidan, ya, yakin kepada Gusti Allah. Ya. Sederhananya begitu. Ya. Kalau yang 8 parameter tadi itu biasanya diukur oleh orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Karena sifatnya masih materi. Kalau sudah di atas 40 tahun, ya mari kita pelan-pelan ya belajar untuk apa? Meningkatkan ya mengukur ya kadar takwa kita ya berdasarkan huruf takwa itu tadi. Itu sudah sangat sederhana, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah aneh-aneh ya. Tawadu, qanaah, warok dan ainul yakinnya, tauhidnya itu ditingkatkan terus ya entah diukur tiap hari, entah diukur tiap bulan ya pasti nanti alam semesta ya mengidentifikasi panjenengan sebagai pribadi yang layak untuk diberikan rezeki lebih banyak lagi ya. Anda mungkin tadi Pak Rudi mengambil yang bukan haknya itu tadi, yo habis mungkin gitu kan. Nah ini diuji kan, wah lolos ini, besok tak kasih lagi nih, ya, gitu. Nah seperti itu. Itu yang harus disadari, dipahami bersama. Nah maka 6 bulan terakhir di tahun 2024, ayo ya sadar utuh, sadar penuh, ya bangun kesadaran dari dalam diri kita. Kalau saya kaitkan dengan tadi story-nya atau ceritanya Pak Rudi, ya, yakni apa? Yakni memberikan tabungan ke alam semesta, tabungan kebaikan. Maka terakhir saya ingin katakan orang yang beruntung
orang yang sering mendapatkan keajaiban itu bukan serta-merta loh. Itu karena orang tersebut banyak tabungannya. Tabungan apa? Tabungan kebaikan. Saya sederhanakan lagi di sesi terakhir ini. Misalnya Kang Asep ringan tangan. Nah, ringan tangan di sini suka membantu ke temennya namanya Ahmad di kantor. Ahmad kelihatannya ada ledel, wis biasa, tapi Kang Asep ini baik. Tiba-tiba Kang Asep suatu ketika ada kejadian yang memang butuh uang dadakan.